Bersyukur kita senantiasa kepada Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kita memuji dan memuliakan namanya. Saya percaya kepada saudara, mulai dari rumah tadi kita berkati Tuhan, amin. Dalam perjalanan kita kita melihat berkat-berkat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Dan pada pagi hari ini juga kita harus diberkati dalam firman-Nya, amin. Puji Tuhan. Tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, masa depan dengan kepastian dan iman. Kita akan membahas Yakobus 2 ayat 17 ini, saudara. Karena kadang-kadang kita umat Kristen sekarang ini dan selalu menyebutkan ayat ini dan membuat kita jadi semakin patah semangat kadang-kadang. Kalau saya perhatikan ya saudara, ada orang yang selalu berkata sebegitu gampangnya manusia itu untuk mau mencomot akan kepercayaan kita kepada Tuhan, akan mematahkan semangat kita itu kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa iblis itu pun juga memakai firman-Nya untuk mau menjatuhkan kita. Bahkan saya dengar dari pengkhotbah di luar sana kadang-kadang, kamu harus apa firman adalah mati. Seakan-akan kita dibenarkan perbuatan kita itu karena kita melakukan. Jadi ini harus kita bahas, saudara. Kadang-kadang orang Kristen, orang-orang percaya kadang-kadang menjadi lemah karena ayat ini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi jelas saudara, di sini nanti kita harus ketahui, ini pembenaran di hadapan manusia, bukan ini pembenaran Allah bagi kita. Seakan-akan kita itu diselamatkan karena perbuatan kita. Yakobus mau melengkapkan di sini dalam tertulis ini supaya memang manusia itu mengerti. Jadi dia selalu berhadapan dengan manusia. Mari kita baca saudara, Yakobus 2 mulai ayat pertama supaya kita mengerti ayat itu. Saya membacakan ayat pertama dan berikutnya nanti saudara. Saya membacakan ayat 14 Yakobus 2 mulai ayat 14, kita baca langsung habis sampai 26. Saya membacakan ayat 14 dan saudara membacakan ayat 56 dan terus bergantian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi
tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini selalu menunjukkan iman, perbuatan. Dan bahkan banyak orang yang selalu menyebut ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seakan-akan kita itu jadi down. Seakan-akan kita itu jadi kiranya saya berdoa dan selalu mengimani sekarang ini dan akan saya lakukan besok, maka seperti itulah hidup aku. Tidak, saudara. Dalam pengertian ayat ini, Yakobus bersama dengan orang-orang di hadapan. Bahkan dikatakan di situ, tunjukkanlah imanmu kepadaku, biar saya tunjukkan iman dengan perbuatan-perbuatan. Jadi di sini kita harus mengerti masa depan dan kepastian dalam iman. Apa sih iman itu? Sebelum kita bahas Yakobus 2 ini, kita bahas dulu tentang Injil. Roma 4. Sebelum kita jauh membahas Yakobus itu, karena memang banyak termasuk orang-orang percaya saling menyerang di situ dan menjustifikasi yang lain karena ayat itu, supaya kita ketahui bahwa iman kita itu bagaimana nantinya Tuhan akan menyelamatkan kita sampai ke surga. Roma 4 ayat 1 saya bacakan sampai ayat 5 saja. Tadi ada saudara. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan kitab Nas suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia
yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kita melihatnya di ayat ini. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Jauh ya saudara? Jauh. Orang yang tidak bekerja, apa urusannya dengan orang durhaka? Tetap Tuhan benarkan karena imannya supaya kita melihat saudara kasih Tuhan itu sangat melimpah dalam kehidupan kita sekarang ini, bahwa kita lah penikmat berkat-berkatnya Tuhan sampai sekarang ini. Saya bukan mengajari saudara ya supaya besok-besoknya berbuat semena-mena seakan-akan saya sudah bebaskan, saya sudah percaya kepada Tuhan. Tidak. Dikatakan Rasul Paulus di situ, bagaimana Bapak kita Abraham yang jasmani, yang secara daging dibenarkan karena percaya. Dan dibandingkan lagi kepada orang durhaka, bahwa jelas dikatakan di dalam ayat ini saudaraku, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saya sudah berulang merupakan itu saudara. Berarti ada dasar dan Tuhan Yesus yang membenarkan orang-orang durhaka. Melalui apa? Kok bisa orang durhaka dibenarkan? Selesai semua Tuhan kerjakan dalam dunia ini. Melalui kesusahan. Dikatakan saudara dalam lagu itu, jalan satu-satunya dari karya kasih hingga dunia. Betapa megahnya, betapa enaknya kita sekarang ini saudaraku. Tiada pun satu yang luput, tiada pun satu yang lepas dari penanganan Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan keadilannya. Aturan kita yang akan dikutuk tidak menerima semuanya. Dan begitu juga saudara-saudara yang datang, tiada satu orang pun yang luput. Semua saudara-saudara menghantam Tuhan Yesus. Tidak dikatakan tiga, semua saudara. Kalau dikatakan semua saudara, bukan 100, apalagi saudara orang-orang dulu. Paling sedikit 1000. Semua yang 1000 ini menumpahkan semua yang utuh kepada Tuhan Yesus. Saya katakan lagi saudara, saya selalu teringat dengan ini saudara. Sampai kali dengan istri di rumah, betapa sangat menyedihkan Tuhan Yesus. Saudara sudah mengayam itu mahkota duri, sudah mengayam, ditaruh di atas. Kalau cuma ditaruh seperti itu saudara, itu belum sakit loh.
Kalau saya sendiri ya, memikirkan belum sakit mahkota duri taruh kepala ya. Tetapi ini bulu seperti inilah, perpanjang sedikit lagi seperti gembala domba yang biasanya memegang ini untuk mau mengambil kawanan domba, mengawasi domba. Ditaruh di tangan Yesus. Semua serdadu itu datang kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memegang bulu ini, datang serdadu yang pertama diambil bulu ini, diludahi. Salam hai orang Yahudi, masuk. Mahkota duri ini masuk. Di sini kita ketahui, saudara, dikatakan dalam ayat ini bukan 3 orang serdadu yang menetapkan semua kepada Tuhan Yesus. Semua. Tidak ada serdadu 100 orang, saudara. Apalagi bangsa Romawi, kekuasaan Romawi. Tidak ada 100. Paling sedikitnya itu 500, 1000, 2000, 4000. Dan begitu juga pun kita, saudara. Tidak ada yang terkecuali, semua diselamatkan, diangkat. Tuhan itu menunjukkan keadilannya, maka dia pun juga berhak. Siapa yang percaya kepadaku dan mengaku mulutnya, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Rasul Paulus langsung menuliskan ini. Hanya mengaku dengan mulutmu, percaya bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, maka engkau selamat. Dan ketika dia disalibkan, bolehlah kita lihat orang durhaka ini ya, saudara, supaya kita mengerti orang durhaka ini seperti mana sih contohnya langsung selamatkan. Semua ada contohnya di Alkitab, saudara. Ketika dia disalibkan, maka orang-orang yang di sebelahnya itu ada yang menghujat, ada yang percaya bahwa dia anak Allah. Ingatlah akan nanti ketika engkau berpisah. Hari ini pun juga engkau bersamaku di Firdaus. Luar biasa, seorang kasih Tuhan itu. Luar biasa. Sedetik itu pun juga Tuhan berkata, hari ini pun juga engkau bersamaku di Firdaus. Ayat mengatakan, siapa ini orang? Itulah keadilan Tuhan. Bukan Tuhan yang adil ya, karena belum tidak. Tetapi Tuhan itu adil. Karena apa? Dia sudah menanggung semuanya tanpa terkecuali. Habis diselesaikan semuanya. Hutang kita. Apakah kita tidak merasa bermegah kemana karena hutang kita itu? Apakah kita menganggap rendah atau murah tentang harapan kasih itu? Kalau kita sampai tegang, saudara, kita lihat saudara kita yang kita mau berhadapan, hadirat Tuhan tidak ada. Berapa pun tidak ada. Kalau dikatakan dalam Alkitab itu, saudara, ini adalah diumpamakan seperti bani. Tetapi kita umat Kristen sekarang yang sudah dewasa, apakah kita mau melihat terus menerus mujizat itu?
Tidak cukupkah sekali Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus sendiri berkata seperti itu kepada murid. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dengan perumpamaan-perumpamaan? Karena mereka supaya mengerti. Tetapi jika kita umat Kristen yang sudah dewasa, langsung kita terlibat di dalamnya sebagai ayat Tuhan. Semua tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Jadi kalau ada orang yang berkata di luar sana, imam itu tanpa perbuatan yang mati, seakan-akan kita ini tidak akan selamat di hari. Jangan loyo itu, saudara. Yakobus menuliskan itu kepada orang-orang yang tidak akan sadar hidupnya karena sudah diselamatkan Tuhan. Tidak tahu berbuat apa. Dan di sini kita bahas, saudara. Langsung saja kita ke Yakobus tadi, biar kita tuntaskan Yakobus ini. Apa sih yang dikatakan si Yakobus ini? Demikian, mulai ayat 17 ya saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah hakikatnya mati. Tetapi mungkin, ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padamu ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang hebat, maka engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Masuk kita ke ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ini tanda tanya, saudara. Orang-orang kita Kristen selalu menafsirkan ayat ini, Tuhan melihat imannya Abraham ini karena mempersembahkan Ishak. Banyak saudara, banyak. Jadi kita akan lihat di sini saudara, sebelum kita masuk ke dalam ayat selanjutnya, kita bahas dulu Abraham ini. Bukan dikatakan memang dalam ayat ini tanda tanya, ada tanda tanya. Tetapi jangan kita selalu mengadopsi imannya Abraham itu luar biasa, memberikan anaknya yang sulung. Dari sana itu ya saudara, karena memang dua saudara. Jadi kita lihat di ayat 15 kejadian 15. Supaya kita mengerti saudara, sebelum Ishak Tuhan itu sudah membenarkan Abraham
Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah firman, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang bangsa itu. Lalu lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambamu nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya datang kepada. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman. Apakah di sini Abraham sudah melakukan? Belum. Apakah di sini Abraham sudah melakukan perbuatannya? Sebelum Ishak dikorbankan, Allah sudah membenarkan dia. Kenapa? Dia percaya. Bisa dikatakan 30 tahun. 30 tahun hasilnya itu baru Ishak. 30 tahun ketika percaya Abraham kepada Allah, dia dibenarkan, baru lahirlah Ishak. Disitulah korban. Jadi jelas, yang pengertiannya di sini, buah pembenaran daripada Allah itulah iman. Pembenaran daripada Allah itu ketika kita beriman akan terus berjalan. Mustahil saudara ketika ada anak kita sekarang ini langsung besoknya itu entah 1 bulan lagi persembahkanlah anak ini. Yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Tetapi karena kita menanam iman terlebih dahulu, dan Tuhan itu pun membimbing Abraham terus menerus di jalan, maka Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Itu pun akan terlaksana. Iman itu bekerja, saudara. Bekerja. Dan terus kita lihat Yakobus ini. Kita lanjutkan ayat tadi. Ayat 21 tadi, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya
Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Modal percaya saja, saudaraku. Bukan seakan-akan kita itu sudah percaya dan langsung besoknya kita langsung action. Jangan dipaksa seperti itu kita, saudara. Seakan-akan kita itu menjustifikasi orang. Kan kadang-kadang dari bagi melihat, memang susah orang sekarang ini mengingat kebaikan yang pertama atau yang sudah dulu-dulu. Jarang. Tetapi apa yang di depan kita yang selalu ingin dan ini itu yang akan menjadi alat kita untuk mau menghakimi. Itu yang dikatakan Yakobus di sini, saudara. Bukan yang saya reka-reka. Kalau dibaca mulai dari atas, seakan-akan kita itu katanya jadi hakim. Memang minggu lalu kita sudah mendengar ayat firman Tuhan. Iblis itu mencomot-comot ayat itu, ya. Kayak dilemparkan ke muka kita seperti itu. Memang kayak gitu, saudara. Comot-comot. Sedikit silap sedikit, oh ini. Jangan karena kita itu seperti itu, saudara, lebih lagi dikuasai iblis itu, jangan kita biarkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan. Dalam segi apapun perbuatan kita dalam dunia ini atau memberikan amal sebanyak-banyaknya, tak akan bisa memberi kasih karunia. Tidak ada artinya, saudaraku. Kita itu hanya manusia yang lemah dan tidak berdaya diselamatkan. Apakah kita mau berhak untuk mau menghakimi saudara kita? Tentunya tidak. Kalau orang-orang yang memang betul-betul dewasa Tuhan, sejak dahulunya kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bangkit Tuhan, saudara, bangkit. Nanti akan kita lihat terus menerus. Oke, kita lanjutkan. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dikatakan lagi ayat 24 itu. Kok nggak sinkron ya dengan 17? Bukan karena hanya iman. Ini apa, saudaraku, ya? Bukan pembenaran di hadapan Allah ini, saudara. Kebenaran di hadapan Allah kita sudah baca tadi tentang orang berkata tadi. Saya percaya di sini orang-orang yang berkata tidak ada. Amin. Tidak ada. Memang dalam Alkitab itu dituliskan, dibenarkan, diselamatkan, karena hanya modal iman. Oke, ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelaku itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jelas di sini, ya saudara. Bisa kita baca, ya saudara. Si Rahab ini mengerti, ya. Si Rahab ini bukan orang Yahudi, saudara. Ketika datang pengintai ke rumahnya Rahab dan
bermalam di rumahnya. Ini bisa kita baca di Yosua ya. Yosua supaya jangan salah ini. Yosua 2. Yosua 2. Yosua 2. Nah, di sini jelas ini. Supaya kita mengerti si Rahab ini. Dan saya percaya kepada saudara sebenarnya sudah mengerti ayat ini. Kita langsung saja masuk ke intinya saja. Di sini saudara, si Rahab ini bukan orang Yahudi ya saudara, kita lihat. Ketika pengintai datang dalam rumahnya, maka orang Yeriko juga mengetahui. Ada yang melihat orang itu masuk ke dalam rumah Rahab. Dan datanglah terjadi itu kepada Rahab, berikan orang itu kepada kamu. Dan tempat ini akan diteliti sampai detail. Tetapi Rahab mengatakan, saya tidak pernah mengenal mereka. Ketika malam hari pintu gerbang mau tertutup, mereka keluar. Dan di situ mereka pulang. Oh, mungkin bisa ngomong itu, mungkin bisa kalau kita bilang dia. Jadi jelas di situ ya saudara. Rahab menolong orang Israel. Pulanglah Rahab dan mendapatkan mereka di suatu rumah yang ada timbunan ramai di situ mereka sembunyikan. Baru berkatalah Rahab, ini imannya Rahab, telah kami dengar kengerian dalam bangsa kami. Allah kalian mengenal Tuhan. Dan mengalahkan raja-raja sangat luar biasa, dan kami pun di sini sangat bertahan. Jadi ini bukan seakan-akan saudara secara kebetulan sampai di tempat itu. Rahab sudah percaya. Kalau dikatakan di situ ya Tebero ya saudara, sebelum mereka berjalan ke tanah perjanjian itu, berarti bisa kita terka atau kita teliti itu 40 tahun namanya. Berarti Rahab di situ ya mungkin saja masih muda. Dia percaya ke Allah Israel. Dia sudah ada iman. Makanya dia sampai mau menyembunyikan mereka, menyelamatkan mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Apakah yang seharusnya ini keluarganya Rahab ini harus selamat? Kan Rahab yang berbuat. Sampai mengkata dikatakan beracun. Tapi seisi rumahnya diselamatkan saudaraku. Selamat. Karena apa? Iman ada di depan. Sudah mempercayai. Baru berjalan sampai 40 tahun kemudian, iman itu timbul. Dapat dilihat di situ. Jadi pandangan manusia saudara dengan pandangan Allah memang sangat-sangat berbeda banget.
Dan selalu di dalam Alkitab ini orang yang miskin, orang yang terlantar, orang yang memang betul-betul tidak mempunyai apa-apa, ditunjukkan. Bahkan sampai garis keturunan kalau kita lihat saudara, sampai ke Yesus sendiri, ini bukan murni orang Yahudi. Bahkan kita tahu Rut dan Naomi. Dari situ saudara, dari Rut dengan Boas bertemu. Karena kita tahu itu ya bukan orang mereka. Pergilah ke bapakmu dia dulu. Naomi benar berkata seperti itu ketika mati suami. Tetapi Rut berkata, Allahmu lah Allahku. Ada iman. Tuhan melihat itu semua, memperhitungkan itu semua. Dia setia mengikut mertuanya. Dia mengambil kulit-kulit kami. Dan Boas melihat. Kalau ditarik dari atas itu terus itu nanti dulu. Sampai lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Selalu orang-orang yang hina itu diperhatikan Tuhan. Orang-orang yang tertindas itu diperhatikan Tuhan. Dan dipercaya baru lagi. Datang orang-orang yang berkuasa. Dari Farisi, ini sudah berbuat Cina. Diletakkan depan Yesus. Kalau dalam perasaannya orang yang tidak benar ini di hadapan manusia, habislah, matilah, apa? Tetapi Tuhan, apakah aku menghukum engkau? Kasihnya begitu dalam, saudara. Kita tidak sampai mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita diselamatkan, kita mendapat berkat. Kita menikmati hadirat Tuhan ketika kita membutuhkan, kita menikmati. Tidak ada seperti itu yang kita alami, saudara. Tidak ada. Kita diselamatkan. Di dalam ayat ini, Abraham ada yang mempunyai anak. Setelah 30 tahun persembahan di Mount Timur. Ada Rahab setelah 40 tahun di Mount Timur. Dua di sini diberikan Yakobus contohnya. Pasal 2 diletakkan di sini. Disinilah karya Tuhan itu, saudara. Sejak perjanjian lama, sejak dahulunya kasih Tuhan itu yang sebenarnya sudah melimpah. Ada. Kenapa Yakobus berikan Rahab ini sebagai contoh? Abraham sebagai contoh. Kita banding supaya jangan selalu kita menganggap, oh itu Abraham udah kaya sejak dahulu itu. Bukan asal-asalan semua ditulis, saudara. Bukan asal-asalan. Bukan komik Alkitab ini yang harus kita percayai. Dibedakan Abraham
paling hina, yang paling kaya, Abraham. Jadi dari sudut pandang apapun, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu bekerja, iman itu bekerja sampai kita menemukan hasilnya. Ini harus kita jalani, saudara. Akan mau lihat sebagai kesimpulan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus mengumpulkan segala bangsa mau dihakimi, kumpul juga. Datanglah anak-anakku yang saya kasih, terimalah warisan kerajaan surga. Tentunya kepada orang-orang benar. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Ini saudara sampai kerajaan surga nantinya. Ini yang akan dipertanyakan. Ayo kita lihat Matius 35. Jangan lupa nanti ya saudara, baca di dalam rumah di ayat 25 ini, bahwa ini adalah penghakiman Tuhan Yesus yang sangat penting kita ketahui tentang hari-hari yang akan ada di dalam kerajaan surga. Sama dengan kambing, dengan domba, dan wanita yang bijak dan wanita yang bodoh. Saya bacakan Matius 25 supaya kita jangan apa ya saudara, mengerti langsung jelas ya saudara. Matius 25 saya akan bacakan mulai ayat 31. Ayat 31. Dan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersama yang di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tentunya kepada orang-orang yang benar. Dikatakan ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu merawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini orang-orang benar. Terus ayat yang ke-37 supaya kita tahu kontrasnya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Ini udah dalam kerajaan surga ini saudara. Ini percakapan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini. Yesus sendiri. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila kami melihat engkau sebagai orang asing, maka kami memberi engkau tumpangan. Dan terus saudara, ayat 40 langsung kita lompat saja. Dan raja itu akan menjawab mereka. Nah, ini jawaban kepada orang benar ini, orang-orang yang di surga yang sudah disediakan tempat bagi mereka. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara
tidak wajib benar. Ya jelas orang-orang Kristen itu kemana pun dia mau melangkah kasih itu melimpah. Tidak ada kesombongan. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kita sudah kita hancurkan dalam Tuhan Yesus sebagai jaminan keselamatan kita. Jadi jangan pakai sekarang ini saudara, seakan-akan bisa apa yang sudah kita lakukan yang baik-baik dulu bisa bilang tidak. Semuanya akan diperhitungkan bagi kita saudaraku. Tidak ada yang terlewati itu semua. Karena kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Makanya saya katakan sekalian, jika kita sibuk dengan Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan, mencari keinginan Tuhan, maka Tuhan itu lebih sibuk bagi kita, saudara. Amin. Tuhan itu lebih sibuk. Mari katakan dalam pribadi, tidak ada lagi untuk mau mencari-cari salah orang lain. Kita itu adalah anak yang ditebus, penghuni kerajaan surga. Ini nyatanya nanti di kerajaan surga seperti ini, saudara. Ketika datang sampai dalam kerajaan surga. Jadi yang diperhitungkan bagi kita perbuatan-perbuatan kita yang ada dalam dunia ini. Makanya orang Kristen itu yang selalu mengatakan pasti masuk surga. Yes, iya. Kita tunggu di kerajaan surga. Orang kayak gitu Tuhan itu tidak adil. Adil si adil-adilnya. Ditutup semua kutub itu. Karena dia adalah Allah yang menguasa. Dia yang menciptakan segala sesuatunya, tetapi diakhiri semuanya. Untuk apa saudara? Untuk kita. Jadi otomatis saudara, ketika kita diselamatkan, Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada kita. Tidak mungkinlah, tidak mungkin kita berbuat semena-mena kuasa. Sangat indah tempat kita yang sudah disediakan sebagai kerajaan surga. Apakah kita tidak berdebat untuk mau mengetahui hatinya Bapa ini kepada orang lain supaya mereka merasakan? Ini orang-orang benar itu tidak sadar apa yang dia lakukan sampai dalam kerajaan. Paling mengenai Tuhan Yesus Kristus katakan dalam ayat itu. Tapi mereka-mereka yang dihujat dan tidak mengerti apa-apa dimasukkan ke dalam siksa neraka. Dibaca ya saudara, nanti sudah tunggu. Sangat jelas saudara. Jangan lagi kita mau sepertinya dilemahkan iman kita itu, dilemahkan semangat kita itu karena iman Bapak perbuatan mati. Duduk. Jangan. Iman kita itu akan bertumbuh sampai nantinya kita dalam kerajaan surga itu akan diperlihatkan kepada kita. Amin. Terus saudara, mari bangkit dan terus bangkit. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Semua yang kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita, semua dilihat Tuhan. Dikatakan di situ itu yang menjadi hak, bukan bonus lagi, tapi hak kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang kita lihat sendiri gereja kita ini
Itu semua saudaraku tidak terbuat. Tetapi jangan kita mau diintimidasi iblis itu lagi untuk mau menjatuhkan kita, untuk mau menghanyutkan kita. Kita harus peka. Apa itu? Intimidasi iblis. Ditunjukkan coba-coba ayatnya. Kamu udah betul-betul berpeka. Seperti orang beriman, kamu udah betul-betul berbuat. Maju terus, saudara, maju terus. Karena kita adalah penghuni kerja Tuhan. Karena kita sudah dibayar lunas, selesai. Puji Tuhan, saudaraku. Hidup berbulan-bulan ini bisa saya sampaikan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam kami yang kasih firman-Mu ini kepada Bapa Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati firman dalam firman Tuhan. Apa terbatas di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang selalu menolong mereka, membawa mereka ke jalan kebenaran Tuhan, melindungi mereka, bahwa saya punya Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menurut kasih semua orang mengambil untuk kami bahwa kami adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyelamatkan semuanya, baik keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami diselamatkan. Kami diselamatkan. Biarlah senantiasa kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami Bapa ya Tuhan. Ajar-ajar ibu bapak kami Tuhan segala kebenaran kepada Engkau ya Tuhan, supaya mereka tidak jatuh, supaya mereka tidak terbengkalai ya Bapa ya Tuhan. Memberkati semua baik usaha-usahanya, apapun pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berkarya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.